Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu lagi di channel Padepokan Jambu Karang. Dan semoga kita semua beserta keluarganya, khususan kepada para netizen ataupun subscriber, selalu diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Kita langsung mulai saja. Saya minta dihadirkan. Hadir. 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 Masuk dalam Allah. Sol. Allah. Sol. Allah. Sinkronkan dengan energi wadahnya. Kita suaranya tersambung Allah. Bahasa Indonesia. Suaranya keras Allah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maaf, Mbak, saya menghadirkan panjenengan. Saya cross check dulu ya, Mbak. Silakan. Ya, Sallallahu otomatis tuh langsung keluar. Allah. Maaf ya, Mbak. Alhamdulillah. Bener ini, Mbak. Yang hadir siapa, Mbak? Kalau boleh saya tahu namanya. Muhammad Maulana. Ahmad Maulana. Ya. Ahmad Maulana. Yang tadi itu, yang di desa itu tadi. Ya. Bukan yang bernama Pak Abdul Wahid itu. Abdul Wahid itu hanya panggilan saja. Gimana, Mbak? Kurang keras, Mbak? Abdul Wahid itu hanya panggilan saja. Oh, hanya panggilan saja. Sebuah gelar. Tapi nama aslinya Ahmad Maulana. Ya. Iya ini, Mbak. Kami kan tadi berbincang-bincang sama teman-teman. Ada yang mengusulkan menghadirkan panjenengan. Ya ingin tahu kejelasannya lah. Konon katanya panjenengan juga termasuk kekasihnya Allah. Dan masih banyak yang karomah-karomah yang dari Allah katanya itu. Cerita sebenarnya bagaimana itu, Mbak? Apa
Sallallahu alaihi wasallam. Monggo Mbak, suaranya yang keras sedikit ya Mbak. Setelah saya belajar bersama Sunan Geseng, Sunan Geseng. ya, saya diberi tugas untuk berjalan ke utara, Ke utara. berkeliling, melewati sungai, bukit, dan hutan untuk bisa menyebarkan kebaikan, memberikan manfaat kepada banyak manusia. Dan saya tiba di sebuah tempat, di sebuah keramaian, dan disitulah saya bermula. Ya, saya mulai dari situ. Dari desa itu. Ya, Berarti asalnya bukan di daerah situ berarti ya? bukan. Sunan Geseng. Sunan Geseng itu sudah ada zaman Jepang lah ya? Zaman Wali Songo, muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya, Yang setahu saya itu Mbak ini kan yang saya dengar sendiri dari temennya itu katanya mungkin cucunya lah pernah sering ke tempat itu katanya sering ke situ. Lah yang saya pertanyakan antara Sunan Geseng sama sampean sama jenengan kan kurun waktunya mungkin udah lama. ya, lama sekali. Ya, apa bergurunya memang lewat secara ruhani atau bagaimana, Mbak? Saya tidak terlalu tahu Hmm, apakah itu nyata atau tidak, iya. karena dia mengaku sebagai Sunan Geseng dan banyak mengajarkan saya. Banyak memberikan pelajaran untuk menjalani hidup, bagaimana cara menjalaninya. Nah, itu karomah-karomahnya itu memang terkenal nyata ya, Mbak? Ya, saya belajarnya pun tidak dalam keadaan sadar. Iya, iya. Paham, Mbak. Ya, sekarang kan panjenengan banyak yang menziarahi gitu ke makam panjenengan. Silakan saja, asal jangan meminta. Karena kalau meminta yang memberi bukan saya, karena saya tidak bisa memberikan apa-apa. Ya, termasuk saya sendiri lah pernah ke makamnya Mbah gitu. Dulu akhirnya Apa tujuannya? ya tujuan saya dulu ya
mungkin agak sedikit itu. Ya, itu yang membuat saya sedih sekali. Orang berziarah ke tempat saya harusnya bisa belajar kemana dia akan kembali. Bukan untuk meminta untuk bisa apa dan untuk mendapatkan apa. Karena saya tidak bisa memberikan manfaat apa-apa untuk mereka. Sudah bukan urusan saya lagi. Tapi kalau orang ziarah di situ minta terus hajatnya ada yang dikabulkan, itu memang dari apa, Allah yang mengabulkan apa ada Kalau jadi sekedar berdoa, silakan saja. Mungkin di tempat saya di saat berdoa bisa lebih khusyuk, bisa lebih tenang dan tidak tergesa-gesa. Karena memang kunci doa ada di situ. ya, ada pertanyaan kan? Terus mentok. Silakan. Ya. Ya. Seperti orang-orang yang mendapatkan tugas untuk berdakwah pasti ditempatkan di tempat yang dimana banyak terjadi kerusakan. Ya, sebenarnya saya tidak sendiri. Saya tidak sendiri. Kami satu rombongan dikirim untuk menyebarkan ajaran-ajaran kebaikan itu. Ya mungkin seiring waktu kebaikan itu sudah mulai menyebar. Tapi di sisi lain keburukan juga masih ada. Karena di wilayah itu luas sekali dan tersebar ajaran-ajaran yang menyekutukan Tuhan, yang menyimpang. Mereka bertujuan untuk mendapatkan kesaktian. Dengan cara memberikan sesaji, berkomunikasi dengan siluman, dan jangan salah, makhluk yang beriman kepada Allah bukan hanya manusia, iblis juga beriman. Bahkan mungkin iblis imannya lebih besar daripada manusia.
Iblis percaya Allah itu Tuhan. Mana kadang manusia yang tidak percaya. Karena iblis lebih tahu daripada manusia. Sehingga iblis dengan mudahnya menyesatkan. Hanya masalahnya iblis itu punya satu sifat yang hanya Allah saja yang boleh memiliki sifat itu. Dan bahkan lebih banyak manusia yang memiliki sifat itu dengan lancang. Sifat sombong, takabur. Hanya Allah saja yang berhak untuk sifat itu. Baiklah. Ya, salah satunya itu. Padahal sejatinya di hadapan Allah semua makhluk itu sama. Sama. Derajatnya sama. Tugasnya sama. Ya, peliharalah iman itu. Dan jangan kotor dengan sifat-sifat itu. Ya, itu kami satu rombongan dengan semuanya. Dan kami juga dengan Mercy. Ya, Itu makanya gimana gitu, Mbak? Kurang tahu. kurang tahu. Sudah lama kami tidak berjumpa. Berarti ada sering perjumpaan juga di alam sana. Ada. Ya, apakah kehidupan di sana sama yang di bumi ini memang selalu berjuang gitu, Mbak? Sama gitu. Kehidupan di alam sana hampir sama dengan yang ada di sini. Tapi masih ada tugas. Berbeda. Yang membedakan itu bagaimana yang di sini pulang ke sana. Misalkan selama di sini tidak mengenal Allah, tidak bersedekah, tidak berbuat kebaikan, nanti pada saat di sana akan sengsara, akan dipenjara dan disiksa. Tapi sebaliknya, seandainya yang di sini saat dia hidup banyak kebajikan dan perlu diketahui kebajikan itu tidak harus berbentuk harta. Dan di saat kembali ke sana, pindah ke alam sana, dia akan memiliki tempat tinggal
akan memiliki keluarga sama seperti di sini dan selalu kecukupan, tidak akan kesusahan seperti yang ada di sini. Ini bisa bahasa sebelah ya Pak. Biasa itu ya Sebelah mana? sebelah rumah. Ya, Banyak berarti orang-orangnya ya. ya memang keadaan di sini sampai ke timur, sampai ke lereng Dieng, keadaannya seperti itu. Karena memang tinggalan dari leluhur mereka dan masih belum mengenal Islam yang sesungguhnya. Itu yang dianggap wali sekarang yang itu yang mengaku wali itu apa bahasa siluman itu. Ada orang yang dianggap wali di sana. Wali bisa saja waliullah, bisa juga wali syaitan. Tinggal melihat dari mana dan bagaimana dia. Bisa saja wali syaitan mengaku. Tapi kalau seandainya dia waliullah, tidak akan mengaku-ngaku kalau dia itu waliullah. Karena waliullah yang sekarang ada dan masih tidak akan muncul di permukaan. Tidak muncul di permukaan, di khalayak ramai, tidak. Dia akan selalu tersembunyi, menjadi paku di tempat itu. Dan tidak akan menunjukkan jati diri kalau dia itu sebenarnya wali. Ya, cukup lah ya. Ya, alhamdulillah Mbah, cukup lah atas informasinya jenengan. Dan terima kasih sudah mau hadir ke sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dan teman-teman. Mbah, mau kembali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Intinya kesimpulannya ya, apabila kita berziarah ke makam wali-wali itu jangan minta yang aneh-aneh lah, karena beliau memang tidak bisa memberikan manfaat atau mengabulkan doa. Dan semuanya sejatinya yang mengabulkan ya Allah juga. Itulah intinya. Dan ini sekedar informasi dan jangan dipercaya 100%. Karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wassalamualaikum